A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar dari berbagai hal dalam kehidupan kita. Untuk dengan itu kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh, memiliki karakter yang tangguh, hamba yang tangguh, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan dalam menjalankan agama. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya mengangkat tema terkait dengan mengenal Allah dengan mengenal manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita, diciptakannya kita ini menjadi makhluk sosial. Jadi kita hidup di dunia ini tidak sendiri, tetapi kemudian hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, Surah An-Nisa ayat yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia ini, kata Allah, di sini kalimat dijelaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, lalu kemudian dari jiwa itu, dari jiwa yang satu itu kemudian Allah ciptakan darinya zaujah, pasangannya. Dulu ada kakek moyang kita Nabi Adam dan nenek moyang kita Sayyidah Hawa, Allah ciptakan sebagai manusia pertama. Lalu kemudian setelah keduanya turun ke alam dunia, apa yang terjadi? Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu kemudian Allah kami jadikan dan dijadikan dari keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi Allah sudah mentakdirkan kita ini hidup bersama dengan orang lain.
Jadi kita tidak hidup sendiri di alam dunia, tapi kita hidup bermasyarakat, bersosial. Nah, tujuannya apa? Wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, ya, yang di mana dia adalah zat ya tempat kamu meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahim. Jadi memang Allah perintahkan kita ya untuk ya bersilaturahim, ya, menyambung tali kasih sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ada kemudian orang nggak mau nyampur gitu ya, nggak mau bersosialisasi dengan alasan ya tidak ingin ibadahnya terganggu, wah ini menyimpang. Menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena prakteknya Nabi Muhammad nggak mengasingkan diri juga, tidak tidak memisahkan diri dari pergaulan manusia. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan wayamsuna fil aswaq. Rasulullah itu, para rasul itu berjalan-jalan di pasar-pasar. Wayamsuna bil aswaq. Ya, mereka berjalan di pasar. Berarti kan mereka berbaul. Bahkan sampai ke pasar. Pasar kan tahu sendiri ya. Ya, pasar itu tempat ya, segala bentuk praktek, bahkan ya di dalam pasar itulah terjadi praktek kebohongan, kezaliman, itu bisa. Tapi Rasulullah diperintahkan ya datang ke situ ya, untuk memantau, membimbing. Ya. Jadi sampai ke tempat yang terburuk pun ya Allah mengirimkan Rasulnya untuk hadir. Nah, kalau ada kemudian kita ya dengan alasan khawatir iman terganggu lalu kemudian mengasingkan diri dari pergaulan sosial, nah ini ya, menyalahi Allah dan Rasulnya. Nah, gitu kan, menyalahi Allah dan Rasulnya. Ya, justru ya dengan kita bergaul ya mengenal orang lain, insya Allah di situ kemudian kita bisa ya, memperdalam kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Kalau kita bisa memahami, ya, merasakan dulu ya, merasakan bagaimana kehidupan di tengah masyarakat, sampai paham kita bahasa manusia ya dalam artian bahasa masyarakat kita. Maka dari situ nanti kalau kita tarik ke dalam diri kita ya, ini kan bicaranya kan hablum minannas dulu ya, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Ketika kita sudah dapat feel-nya itu ya, dapat ilmunya ya, dapat hikmahnya, dapat kita pengetahuan, oh beginilah cara kita bergaul dengan manusia. Yang nggak sama rupanya bergaul dengan bos ya, bergaul dengan bawahan, bergaul dengan rekan sejawat. Bergaul dengan keluarga itu beda ya. Ya, bergaul dengan tokoh masyarakat, bergaul dengan pejabat itu ada bahasa-bahasanya. Ya, ketika kita sudah paham itu, lalu kemudian kita tarik ke dalam diri kita, ya, konteksnya apa? Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunakan tuh ya apa yang kita pahami, bahasa kita di dalam mengenal ya, pergaulan kita di masyarakat untuk kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami kita bahasa manusia di dalam pergaulannya, maka insya Allah kita akan tahu ya dan paham bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya Allah yang menjadikan kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Yang mana tujuannya adalah itu tadi ya, agar kemudian kita bisa mengambilnya sebagai sebuah pelajaran, sebagai perumpamaan, sebagaimana yang Allah tegaskan ya di dalam ini contoh lah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu ya banyak sekali ayat-ayat tentang perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang sering Allah ungkap adalah perumpamaan bagaimana interaksi sosial di tengah masyarakat, yang pada akhirnya kemudian ya, cara kita bergaul, cara kita bersikap, ya, cara kita menghadapi manusia, Allah tarik ke dalam konteks bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ya, misalnya ya di dalam Al-Qur'an ya disebutkan di sini di dalam surah Ar-Rum misalnya ayat yang ke-28 Nah, ya. Ini tentang bagaimana kita bisa ya meningkatkan ya kualitas ketakwaan kedekatan diri kita kepada Allah dengan pahamnya kita ya bagaimana kehidupan bermasyarakat ya, kalau kita kenal manusia dengan segala tek-tek bengek dan bahasanya, maka insya Allah itu menjadi cara bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya misalnya ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat yang ke-28 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dharaba lakum mathalan min anfusikum." Ya. Dia ya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Dalam pergaulan kita ini nih, itu ada yang Allah jadikan sebagai perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Perumpamaan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran itu kan banyak ya perumpamaan. Semua perumpamaan dalam rangka apa? Meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambahannya apa? Menjadi pijakan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Nah, ya, Allah katakan di sini, "Darabalakum mathalan min anfusikum" ya. Dialah Allah telah menjadikan bagi kalian perumpamaan dari dirimu sendiri. Ya. Apa perumpamaan contoh nih? Contoh lah yang Allah berikan ya. "Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum bihi syawa'un takhafunahum kama kahifatikum anfusakum kadzalika yufassilul ayati liqaumin ya'qilun." Nah, ya. Contoh perumpamaan kehidupan kita gitu kan, lalu kemudian dengan itu kita bisa menarik ya satu kesimpulan bahwa bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Contohnya, apakah kamu ya rela jika ada di antara hamba-hamba sah yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepada kamu ya, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Contoh lah ini, kamu punya anak buah nih ya, kan bicara interaksi sosial gitu kan, punya anak buah, punya bawahan ya, kalau dulu kan ada yang disebut dengan budak ya, sahaya ya, yang sepenuhnya milik tuan ya, milik seseorang ya, ada majikan, ada budak nih ya. Lalu kemudian ya, menurut kamu lah ya, kalau seandainya si budak ini diberikan peluang ya, kita mungkin nggak kita mau memberikan kepada mereka peluang yang sama ya di dalam mengurus harta kita sehingga kemudian nanti orang ini, si budak ini, anak buah kita jadi kaya sama kita gitu. Nah, itu kan. Ya, kalimatnya kan begitu ya. Misalnya kamu punya budak, mau nggak? Mungkinkah kamu akan mau gitu kan? Ya, menjadikan budak kamu itu sekutu kamu dalam menguruskan rezeki kamu, dalam mengurus rezeki yang kamu, kekayaan yang kamu miliki, lalu kemudian dengan itu nanti dia jadi setara, sama-sama jadi kaya gitu. Ya, kita bos, punya anak buah, mungkin nggak nih bos ini lalu kemudian memberikan peluang yang sama kepada anak buahnya supaya anak buahnya kemudian nanti bisa jadi sama-sama kaya sama dia. Tadinya anak buah lalu kemudian jadi bos juga, apakah kemudian kita akan membiarkan itu? Allah katakan di sini ya, takhafunahum, kalian aja takut. Ya. Kahifatikum. Ya. Lalu kalau kamu takut kepada mereka, sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Ya, jadi pesaing begitu. Mungkin enggak kamu ya sebagai atasan ya, sebagai majikan kemudian memberikan peluang kesempatan ya, agar kemudian budak kamu yang kamu miliki itu menjadi pesaing kamu. Ya gitu ya. Mungkin enggak, maukah kan itu? Apakah kalian akan melakukan itu? Wah, enggak mungkin gitu ya. Kalau kita apalagi di dalam konteks negara kita di Indonesia gitu kan.
ya, persaingannya banyak yang tidak sehat begitu kan, rasanya tidak mungkin kita membiarkan ya orang yang kita anggap sebagai bawahan kita ya sebagai apa namanya orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, lalu kemudian kita kasih peluang supaya nanti kita jadi setara sama dia. Yang ada yang kebanyakan di kita justru bagaimana caranya orang tetap jadi budak gitu ya. Bagaimana orang tetap miskin, bagaimana orang yang kita jenga dengan yang kerja dengan itu jadi orang susah aja gitu. Kalau udah dia jadi kaya, dia nggak akan kerja lagi sama kita, ya susah kan gitu. Yang susah kan kita juga. Nah itu kan kita aja nggak mau begitu. Maka berbicara itu kemudian ya, Allah katakan di dalam ujung ayat ini, kadzalika yufasilul ayati liqaumi ya'qilun. Ya, demikianlah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Ya, di situ ada ayat Allah tuh. Ya. Apa ayat yang disampaikan? Ayat tentang tauhid. Kan ada orang yang kemudian mengklaim Tuhan menurunkan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan Tuhan sembahan lain. Kan ada ya. Manusia menganggap ya, Nabi itu Tuhan kan ada kan ya, bahwa Allah kemudian mengutus bahwa Tuhan ya menciptakan Tuhan lain untuk mengarahkan manusia agar menyembah Tuhan kan begitu ya, logis gak sih kan begitu ya. Kalau kemudian ada makhluk Allah berikan peluang yang sama ya, sehingga dia bisa bersaing tuh menjadi pesaing Tuhan, kan nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan menciptakan makhluk untuk jadi Tuhan yang akan menyaingi Tuhan kan begitu. Ya, di mana logikanya itu kan? Kamu aja takut begitu kan untuk membesarkan ya budakmu menjadi pesaing kamu. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ya, ada ceritanya ya, mengizinkan makhluknya untuk menjadi Tuhan, menjadi sekutu ya. Ya, bagi Tuhan itu tidak mungkin, tidak ada. Maka kalau ada orang yang punya pemikiran oh ini adalah manusia jelmaan Tuhan, itu ya nggak mungkin lah ya. Harus mikirnya begitu ya, kita aja kan nggak mau gitu kan. Bikin makhluk yang menjadikan bawahan kita setara dengan kita, apalagi Tuhan itu kan. Dia menciptakan segala sesuatu yang nggak mungkin juga Tuhan kemudian menciptakan makhluk untuk menjadi pesaingnya di dalam penyembahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Contoh lainnya juga misalnya ini kaitannya dengan itu juga gitu kan. Allah sebutkan misalnya di dalam surah Az-Zumar ya, surah yang ke-39 ayat yang ke-29. Nah, ini juga sama nih kalimatnya, perumpamaan dari kehidupan sosial. Ya, Allah katakan di sini, Daraballahu masalan rajulan fihi suraka'u matashakisuna wa rajulan salamar rajulin hal yastawiyani masalah. Ya. Allah katakan di sini, daraballahu masalan, Allah telah memberikan perumpamaan. Ya. Rajulan fihi syuraka, ya. Yaitu seorang laki-laki yaitu hamba saya ya, yang dimiliki oleh ya, orang-orang yang bersekutu. Nah, jadi ada satu orang nih budak, tapi tuannya banyak. Kan kalau umumnya kan budaknya satu, tuannya satu. Ya. Ini ada nih gimana kondisinya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada satu budak ya, dikuasai oleh beberapa orang. Ya. Daraballahu masalan rajulan fi syuraka'u mutasyakisun ya. Dikuasai oleh beberapa orang yang bersikat di dalam perselisihan. Yang dalam perselisihan, udahlah mereka ini berserikat, artinya apa? Satu budak dikuasai 4 orang, kemudian yang 4 orang ini berselisih. Nah, ini musuhan ini gitu kan, 4-4. Bagaimana kira-kira nih ya nasib hamba saya ini? Ya.
dengan Allah katakan di sini warajulan, dengan laki-laki. Coba bandingkan dengan laki-laki salaman, gitu ya, dengan hamba saya menjadi milik penuh seorang saja. Ya, jadi yang satu betul-betul dimiliki oleh satu orang. Ya, jadi situasinya Allah gambarkan ada satu orang dikuasai oleh 4 orang, oleh orang yang banyak. Kemudian ada satu orang yang dikuasai oleh hanya satu orang saja. Allah tanya hal yastawiyani masalah. Apakah adakah kedua hamba saya itu sama keadaannya? Lalu Allah tegaskan alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui. Kalau kalian lah, sini kan begini nih, ditarik ke dalam perumpamaan tadi nih. Ini ada perumpamaan ya, coba kamu perhatikan ini bicara kehidupan manusia. Ini ada budak dikuasai oleh 4 orang misalnya ya. Masing-masing musuhan. Sementara ada satu budak yang dikuasai oleh satu orang. Menurut kamu mana yang nasibnya lebih baik? Ya begitu ya. Mana yang akan lebih terurus begitu ya? Antara ya satu budak yang memiliki satu tuan saja dengan budak yang memiliki tuan yang banyak yang lagi musuhan. Tentu yang akan terurus adalah budak yang dikuasai oleh satu orang saja. Maka ini kemudian menjadi ayat bagi kita ya. Nggak mungkinlah gitu ya, kita ini ya, punya Tuhan yang banyak. Artinya tidak mungkin Tuhan itu banyak. Buktinya apa? Buktinya kita keurus kan begitu ya. Coba kalau Tuhan kita banyak. Nah, ya, Tuhan ada ya, katakanlah ya, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang ngasih makan gitu kan, ada Tuhan yang macam-macam lah gitu kan. Kita buat keyakinan begitu ya. Nah, katakanlah kemudian ada banyak Tuhan tuh ya, yang mengurusi kita manusia. Mungkinkah kita manusia ini akan terurus? Nah, ya. Mungkinkah kita ini akan selamat begitu ya? Sedangkan ya, anak yang orang tuanya berselisih aja ya, sedang berselisih apa namanya ini, biasa tuh kadang ada kasus ya, suami istri cerai, ada anak ya, lalu kemudian rebutan hak asuh. Siapa yang sengsara? Anak. Siapa yang anak yang nggak sedih banget anak itu kan, mau nolak ya. Ada ya satu rekaman dulu saya lihat di YouTube ya, ada seorang anak perempuan yang kemudian harus ikut bapaknya yang non muslim karena pengadilan memerintahkan dia ikut bapaknya. Ibunya muslim mu'alaf, ya, masuk Islam, kemudian cerai. Anaknya bingung, sedih, dia nggak mau ikut bapaknya tapi pengadilan memerintahkan dia ikut bapaknya. Tapi ini bukan di Indonesia ya kalau nggak salah kasusnya. Si anak pengen ikut ibunya, tapi pengadilan memaksa dia ikut bapaknya. Sedih banget, susah banget, nggak selamat gitu tuh anak. Itu baru perselisihan suami istri ya. Lalu kalau bagaimana kalau kemudian Tuhan dalam perumpamaan gitu kan, alam semesta ini punya Tuhan yang banyak. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang menghancurkan. Kira-kira ilfil nggak nih Tuhan yang menciptakan dengan Tuhan yang menghancurkan? Lu enak-enakan aja ngancur-ngancurin gitu kan. Gue yang bikin capek-capek ya, dari nggak ada jadi ada, udah ada emen hancurin aja. Ngapa nggak berantem tuh Tuhan gitu kan? Belum lagi kalau Tuhan ini ya, Tuhan-Tuhan yang banyak itu punya sifat, punya keinginan masing-masing. Berantem tuh ya. Tuhan itu ya. Yang hancur siapa ya? Kita. Nah, itu kan makhluknya. Tapi lihat prakteknya. Ya, dalam kenyataannya di alam semesta ini kita terjaga, kita terurus, matahari terbit normal seperti biasa gitu kan. Tidak pernah kita lihat ada kekacauan begitu kan. Itu menandakan apa? Bahwa memang Tuhan itu hanya satu. Bahwa Tuhan itu tidak ada serikat, tidak ada sekutu. Kalau Tuhan berserikat, bersekutu, Tuhan ada banyak, maka kita nggak akan kurus. Yang ada kita akan hancur binasa. Ya. Ini sebagai bentuk perumpamaan. Ya. Jadi sahabat Adrim yang dirahmati Allah, nah ini menjadi sebuah penegasan ya bagi kita bahwa
ya, semakin paham ya kita dengan kehidupan sosial, terjun kita ke masyarakat, ya, bergaul, berinteraksi, lalu kemudian kita memahami bagaimana bahasa sosial, ya, bahasa manusia di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bahasa interaksi manusia, bagaimana manusia menghadapi tantangan dan sebagainya. Kalau kita faham ya, tentang itu, lalu kemudian kita tarik ke dalam diri kita, yang konteksnya adalah hablum minallah, hubungan kepada Allah, maka kita akan semakin sadar, ya, semakin ngerti ya, tentang berbagai konsep ya, tauhid yang diajarkan di dalam Islam. Ya, dan insya Allah ini akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Iman kita akan semakin tangguh, gitu kan. Karena apa ya, kita ya, bukan sekadar mengikuti perintah ya. Kan Allah memerintahkan kita wala tusyriku bihi syai'a, kan begitu ya. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Itu kan perintah. Tapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, kita paham ya bagaimana perintah itu logikanya seperti apa. Allah melarang kita mempersekutukan Dia. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu punya sekutu, kan begitu. Dan kalau kita melihat di dalam perumpamaan yang Allah berikan, ya kita lihat dalam kehidupan kita. Itu tadi contohnya. Kalau ada orang punya majikan banyak, susah nggak tuh orang? Ya susah gitu kan. Alhamdulillah ya, kita punya Tuhan cuma satu. Coba Tuhan kita banyak, capek kita gitu ya. Ya, ini ada OB di kantor gitu kan, dikuasai oleh orang, oleh orang yang banyak nih. Ini ada karyawan 10 orang, OB-nya 1. Masing-masing karyawan merasa memiliki nih, ya, merasa berhak memerintahkan. Susah nih OB-nya nih. Ya, menghadapi seluruh perintah-perintah ini, yang udah ngerasain jadi OB tahu tuh. Bagaimana kalau kemudian kita manusia dikuasai oleh Tuhan yang banyak? Wah, ya. Susah kita. Jadi tidak mungkin Tuhan itu kemudian menjadi banyak. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ini adalah bagian ya dari kita mengambil hikmah ya, dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dengan memahami hikmah itu, maka ketakwaan kita kepada Allah akan semakin kokoh. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.